Di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah, dalam sunannya meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 hal yang menjadi sunnah-sunnahnya para rasul. Artinya seluruh para rasul pasti melakukan 4 hal ini. Dan kita layaknya mengikuti 4 hal tersebut. Karena Nabi nyatakan ini 4 sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u. Seluruh para rasul punya sifat malu. Malu yang dimaksud di sini adalah pertama malu kepada Allah. Dengan apa? Tidak mengkhianati Allah. Di saat banyak orang dia taat, di saat sendiri dia maksiat. Itu berarti tidak punya malu kepada Allah. Artinya dia lebih malu kepada makhluk. Kenapa dia maksiatnya sembunyi? Karena dia malu di hadapan manusia. Tapi di saat itu dia lupa bahwa Allah melihatnya. Kenapa dia tidak malu kepada Allah yang jauh lebih mulia daripada makhluk yang menciptakan makhluk? Kemudian malu yang kedua, malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini manusia tidak terlepas dari dosa dan salah. Tapi jika melakukan kesalahan, maka harus sadari itu satu kesalahan. Kita harus malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena setiap amal kita ditunjukkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu 'alayya a'malukum. Ditunjukkan di hadapanku seluruh amal kalian. Kalau amal kita baik, alhamdulillah. Tapi kalau amal kita buruk, kita harus malu kepada Nabi karena Nabi tahu. Tapi alhamdulillah, Nabi kita Nabi yang baik. Nabi kita Nabi yang penyayang kepada umatnya. Sehingga Nabi katakan, fa in wajadtu khaira hamidullah. Kalau amal kalian baik, aku bersyukur kepada Allah. Aku memuji Allah. Wa in wajadtu ghaira zalik istaghfarta lakum. Tapi kalau amal kalian buruk, aku berusaha minta istighfar, ampunan kepada Allah untuk kalian. Luar biasa. Malu yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Dan malu yang keempat adalah malu kepada makhluk Allah. Bukan hanya manusia, malaikat, manusia, bangsa jin. Maka Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau mandi itu paling afdol itu menggunakan penutup, sehingga dalam keadaan mandi sekalipun auratnya tidak terbuka. Kenapa? Itu bentuk malu kepada makhluk yang tidak terlihat. Itu sunnah. Sunnahnya mandi tidak telanjang bulat. Kenapa demikian? Karena ada makhluk lain. Ada jin. Jin bisa melihat aurat terbuka. Ada malaikat. Walaupun malaikat, kata Imam Hasan Al-Basri, malaikat ini dia tidak hadir di 2 tempat. Jadi setiap kita ini punya malaikat penjaga. Namun di 2 tempat malaikat tidak ikut, tidak hadir. Yang pertama di saat masuk ke kamar mandi atau WC. Itu malaikat tidak ikut masuk. Yang kedua, mohon maaf, berhubungan biologis suami istri. Malaikat tidak masuk. Karena malaikat tidak masuk di tempat-tempat itu, maka yang masuk apa? Syaitan. Karena malaikat tidak ada. Sehingga Nabi ajarkan di saat waktu tersebut jangan lupa baca doa. Doa masuk kamar mandi. Doa ketika hendak melakukan hubungan biologis. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau doa ini kita baca,
Yang tadinya malaikat tidak ada, syaitan mau masuk tidak bisa. Ini ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malu kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin, kepada manusia. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah para rasul yang pasti mereka lakukan. Yang kedua adalah at-ta'attur. At-ta'attur, selalu wangi. Selalu wangi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, beliau itu punya keringat wangi. Atyab, fahuwa atyab minal miski, bahkan lebih wangi dari kesturi. Itu keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi mereka mencintai sesuatu yang memunculkan aroma yang wangi. Aroma yang wangi. Dan hukumnya sunnah. Pakai wangi-wangian hukumnya sunnah. Sebaliknya bau yang tidak enak hukumnya makruh. Sehingga ada larangan makan bawang mentah ketika belum kita bersihkan untuk hadir ke masjid. Dilarangnya karena memunculkan aroma yang tidak enak. Nabi katakan man akala al-basal, man akala thawm wal basal wal kurras fala yakribanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, namun aroma busuknya belum ia hilangkan, kemudian dia ingin hadir masjid, kata Nabi jangan dulu masuk ke masjid. Kenapa demikian? Karena li'annal malaikata tata'adza minhu mimma yata'adzu minhu banu Adam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat juga terganggu dengan bau busuk tersebut. Sebagaimana manusia juga terganggu. Hingga aroma itu hilang, maka kemakruhannya hilang. Oleh sebab itu, para nabi tidak lepas dari wangi-wangian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selain keringatnya aromanya wangi sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, juga disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, beliau juga sering menggunakan minyak wangi. Padahal keringat sudah wangi, masih menggunakan lagi minyak wangi. Kemudian gaharu yang dibakar, itu beliau sering gunakan juga. Kemudian yang ketiga adalah as-siwak. Nah, seluruh para rasul mereka senang bersiwak. Ini sunnah. Apalagi di saat mau sholat. Nabi SAW bersabda, "Sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bila siwak." Sholat menggunakan siwak pahalanya jauh lebih baik dibanding sholat tanpa siwak 70 kali sholat. Perbandingannya apa? 70 kali sholat. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam," siwak itu adalah mardatun lirabb. Kalau kita bersiwak mengundang ridhonya Allah. Matharatun lil fam, membersihkan mulut. Matradatun li syaitan, dan mengusir syaitan. Makanya syaitan itu tidak suka orang bersiwak. Kadang-kadang suka hilang itu siwak. Sudah beli 3 hilang, 4 juga hilang. Ya, karena tidak disenangi. Saking pentingnya siwak, di akhir hayat Nabi bersiwak. Nabi di detik-detik terakhir beliau mau meninggal dunia, istri beliau Sayyidatuna Aisyah waktu itu ada bersama adiknya. Adiknya ini bawa siwak. Kemudian Nabi melihat siwak. Sayyidah Aisyah tahu, oh Nabi ingin menggunakan siwak. Kemudian diambillah siwak tersebut, diberikan kepada Nabi, ternyata masih keras.
Maka Sayyidah Aisyah mengambil siwak tersebut, kemudian beliau menggigit siwak untuk dihaluskan. Setelah itu diberikan kepada Nabi atau disiwakkan oleh beliau. Maka waktu berselang tidak lama Nabi meninggal dunia. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau katakan, satu kebanggaan bagi saya. Di detik-detik terakhir wafatnya Nabi, air liur saya masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad SAW karena ketika menggigit siwak. Jadi siwak sunnah. Paling afdol bahan siwak tersebut. Jadi siwak itu bukan bahan, itu siwak artinya menggosok gigi. Kalau bahannya itu yang paling afdol kayu arok. Kalau tidak ada kayu arok, yang lainnya boleh. Yang penting bisa menggosok gigi. Bahkan para ulama, saking mereka bersungguh-sungguh di dalam menjaga sunnah ini, kalau lupa bawa siwak terpaksa pakai lengan baju untuk dapat fadilah 70 kali lipat solat dibanding solat tanpa siwak. Di hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula asyaqqu ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Fi riwayatin ukhra 'inda kulli wudu. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya, pasti saya akan perintahkan mereka menggunakan siwak tiap kali mau sholat dan wudu. Nah, makanya Nabi tidak lakukan rutin. Tidak rutin. Ada beberapa keadaan Nabi tidak bersiwak. Tujuannya apa? Takut kalau rutin jadi wajib. Kalau wajib, Nabi kasihan kepada umatnya. Makanya hukumnya sunnah. Nah, ini kebiasaan para rasul, bersiwak. Kemudian yang keempat, kebiasaannya atau sunnah-sunnahnya para rasul yang keempat, an-nikah, menikah. Nabi Isa alaihissalam waktu diangkat oleh Allah dalam keadaan bujangan. Nabi Isa. Tapi nanti Nabi Isa turun ke dunia akan menikah. Itu pernyataan Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Dan nanti punya anak namanya Abdullah. Nabi Isa nanti punya turunan. Kenapa Nabi Isa menikah? Karena ini bagian dari sunnahnya para rasul. Sunnahnya para rasul. Memang benar, banyak ulama-ulama besar kita tidak menikah, banyak. Imam Nawawi itu tidak menikah. Imam Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf juga tidak menikah. Tidak sempat menikah. Imam At-Tabari juga tidak menikah, ahli tafsir. Kurang lebih ada sekitar di atas 30 ulama besar yang tidak menikah. Sebenarnya bahasa yang tepat bukan tidak menikah, tidak sempat menikah. Waktunya sudah habis dengan ibadah wal ilmu, sehingga tidak sempat menikah. Bukan berarti mereka tidak melaksanakan sunnah, tidak. Ada hal yang lebih besar yang mereka lakukan. Sehingga seorang ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, beliau mengarang kitab khusus berjudul Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Para ulama yang bujangan, yang mengutamakan ilmu dibanding menikah. Di situ ada Imam Nawawi dan lain-lainnya. Sehingga hukum menikah ini dia ada 5. Hukum menikah ini ada 5. Bukan sunnah saja, tapi ada 5. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati." Nikah itu bagian dari sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak melakukan sunnahku, dia bukan golonganku. Atau riwayat yang dihimpun, dipadukan dari beberapa riwayat dijadikan satu. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, inilah 4 sunnah-sunnahnya para
para rasul. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.